Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wassahbihi ajma'in. Amma ba'du. Semangat pagi para pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala. Di pagi hari ini saya akan membahas mengenai apa yang disampaikan Abdullah ibnu Umar. Abdullah anaknya bin Umar mengenai hadis Rasulullah SAW. Ibnu Umar mengatakan, Inna hadhil qulub tasda kama yasdaul hadid idza asabahul ma. Sesungguhnya hati ini bisa berkarat, katanya Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana karatnya besi jika bertemu dengan air. Di hati kita itu bisa berkarat, bisa rusak, dan bisa hancur. Sebagaimana besi yang terkena air. Salah satu modelnya, para pemirsa, gambaran konkretnya jika kita melakukan dosa, tidak merasa bersalah. Ini yang parah sekali. Tertawa jika kita berbuat dosa. Menyakiti hati temannya masih bisa tersenyum. Selamat tertawa bahagia jika kita tidak ketahuan melakukan dosa. Itu tanda-tanda hati kita itu sudah berkarat. Sebagaimana gambaran konkret juga, anak kecil itu kan masih putih polos karena dididik orang tuanya. Nek ono koncoku waran ka ono, asalnya sedikit-sedikit. Ojo mbok waran ini supaya oleh murah. Waran ini, waran ini. Dididik untuk berbohong sampai akhirnya anak itu terbiasa berbohong, bahkan membohongi bapak dewe, ibu dewe. Bahkan dia sendiri tidak tahu kalau itu suatu perbuatan bohong. Itu yang parah lagi, bahkan tertawa jika dia berbohong berhasil. Itu gambaran konkret hatinya mati. Lalu sahabat-sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad, majalauha ya Rasulullah, apa obatnya ya Rasulullah, apa solusinya ya Rasulullah? Kasratu dzikrul maut wa qiraatul Quran. Perbanyaklah ingat mati dan membaca Al-Quran. Jadi para pemirsa, hadis ini sangat penting sekali bagi diri kita. Karena zaman sekarang terlalu banyak perbuatan dosa. Perbuatan dosa itu menurut para ulama sebabnya adalah hati kita atos atau hati kita membeku. Mengapa hati kita membeku? Karena lupa terhadap kematian. Ulama mengatakan, apa sebabnya lupa terhadap kematian itu? Karena tulil amal, banyak berangan-angan. Berangan-angan mau maksiat itu seneng, sebab banyak berangan-angan. Aku iso tobat, aku umurku sik tuwa, aku sik enom, aku engko iso tobat, iso munggah haji. Nek Ramadan poso dosane dihapuskan. Engko aku kepingin iso tuku omah. Sik aku tak sedekah sik tak nyelengi duit sik kayak tuku omah, kayak tuku mobil, kayak tuku tulin, kayak tuku apa yang diinginkan. Mau mempunyai istri lagi,
Padahal sudah tua, tidak merasa. Angan-angannya terlalu panjang. Itu yang terjadi pada diri manusia. Tulil amal, terlalu banyak keinginan terhadap dunia. Apa yang menyebabkan tulil amal itu? Sebabnya adalah apa? Hubbud dunia, cinta terhadap dunia. Itu inti dari permasalahannya. Akhirnya dia itu gemar melakukan kemaksiatan, hatinya atos, berkarat. Nah, ini yang menjadikan apa? Dia itu berkarat. Hati berkarat itu sebab ini. Karena tulil amal, karena cinta terhadap dunia. Nah, kemudian yang dilakukan adalah apa ya Rasulullah? Sahabat-sahabat bertanya, solusinya adalah mengingat kematian dan banyak membaca Al-Quran. Tulil amal wa qiraatul Quran. Tapi ternyata para pemirsa, orang yang bahkan Nabi Muhammad menjanjikan orang yang mendatangi takziah kematian itu seperti mendapat pahala satu gunung Uhud. Masya Allah. Tadi mungkin bingung itu nyimpenin ini, tapi perlu diingat itu adalah dunia ini adalah darul jaza, tempatnya beramal. Darul amal, maaf. Dunia ini adalah darul amal, bukan darul jasa. Darul jasa di akhirat. Dunia itu tempatnya beramal. Ndak iso dijauh koyo oleh emas sa gunung Uhud ya gak mungkin. Nanti di akhirat kita bisa menuainya, bisa memetiknya pahala-pahala itu. Maka dari itu jenengan kalau melihat apa hadis Rasulullah mengenai orang sholat Jumat, rakaat pertama mendapat apa seperti kurban apa unta, rakaat di shaf kedua mendapatkan pahala seperti seekor sapi, di shaf ketiga kambing. Apakah itu bisa wujud di dunia? Tidak. Itu di dunia itu adalah darul jaza, darul amal, bukan darul jasa. Darul jasa itu darul balas, tempat untuk balasan itu di akhirat, bukan di dunia. Oke, para pemirsa, saya tidak berpanjang-panjang lagi. Saya kembali lagi kepada mengingat kematian. Karena sulit ternyata ingat kematian itu. Maka dari itu tak kalah kita survei saja kalau kita menghadiri kematian. Apa yang diomongkan? Apakah mereka semua yang ada itu mengingat kematian? Banyak kan tidak, para pemirsa. Yang diingat itu apa? Mereka itu penyakit malahan. Oh iki sebab iki tidak mengingat, gak disetting untuk ingat kematian, tapi ingatnya penyakit, para pemirsa. Oh iki sebab ini sebab ini. Padahal itu cuma sebab. Oleh karena itu ulama ketika dulu zaman saya masih kecil, para pemirsa, kereta itu rodo papat sikili menungso itu ya kereta mayat itu ditambahin oleh ulama supaya ingat, ndak bahas kono kini guyon kono kini ketika menghadapi kematian, ditambahi untuk membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu dibaca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Apakah itu adalah gak ada? Itu kebijakan, para pemirsa, supaya kita itu ingat mati. Intinya itu ingat mati. Jangan dicari-cari permasalahan. Kalau dalil itu memang sebuah kebijakan supaya tujuan intinya yang disampaikan Nabi itu ingat kematian itu tercapai. Tak kala kita menghadiri takziah. Oleh karena itu, para pemirsa, kita harus sering-sering mengingat kematian. Karena kalau tidak mengingat kematian, akhirnya hati kita itu gak ono tomboni. Salah satu lagi, ketika Nabi pernah mengatakan apa,
As-sholatu ila sholatu mukaffiratun bainahuma. Sholat antara sholat dengan sholat itu menghapuskan, menutup dosa-dosa di antaranya. Kita sholat duhur ke asar, asar ke maghrib, itu kita dibersihkan oleh Allah. Kalau kita rajin sholat, tekun menjalankan sampai akhir kematian kita tidak usah istighfar, sudah terhapuskan dengan amal kita sholat setiap hari. Maka dari itu sholat itu sangat penting sekali para pemirsa. Tujuan ada menghapuskan dosa-dosa kita. Seperti kita membersihkan setiap hari, mandi setiap sehari 5 kali, apakah bersih? Awalnya tentu bersih para pemirsa. Oleh karena itu para pemirsa, sebanyak mungkin kita mengingat kematian melalui takziah, melalui ibadah sholat, dengar ketika di malam hari beriktikaf mengenai dosa-dosa kita, bertobat dan ingat kematian terus-menerus supaya hati kita tidak mati. Jika hati kita tidak mati, hidup, maka proteknya itu kuat sekali untuk menghindari kemaksiatan. Jika kita mempunyai protek kemaksiatan, insya Allah kita selamat. Tidak, hati nurani kita hidup itu bisa kita dengarkan. Telinga kita, mata kita, nafsu kita bisa kita jaga, karena hati nurani kita itu hidup. Itu salah satu obatnya mengingat kematian dan membaca Al-Quran. Semoga hati nurani kita hidup sebagai penjaga diri kita jika lupa akan melakukan kemaksiatan. Assalamualaikum